Jadi Sayyidina Adam sudah lewat sama dia itu. Kira-kira lebih cerdas iblis atau Sayyidina Adam? Kan selama ini antum didoktrin ini pintarnya iblis. Karena zahir ayatnya menyebutkan itu, padahal batin ayatnya menyebutkan yang lain. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan, ini terjemahannya, syaitan merasa menggelincirkannya. Itu terjemahannya. Syaitan merasa menggelincirkannya, padahal nggak begitu. Gimana Bu Yayuna? Sudah disebut sesat belum? Itu kan kata orang pahitnya. Dia kan nggak tahu manisnya. Manisnya, zakata amal iman itu mereka nggak tahu. Nikmatnya detik per detik, saat per saat, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan. Mereka nggak sadar. Ya. Tapi kalau ada keakuan di diri antum, habis. Ya, maka yang mau berjuang sama kita, ayo. Ya, kita ngajinya begini-gini aja. Ya, ini ngaji, ya, tapi ya begini-gini ya dapat ujian. Nah, ini tabaruk sedikit daripada kitab Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Ya, kita masuk ke kitab Asy-Syifa. Nanti kita lanjutkan apa ma'rifat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Bagian apa sekarang? Ada yang megang nggak? Bismillah Bu ya. Boleh kerah ya. Oke, kita baca halaman halaman 223. Ini masih mundur ke bagian, bukan mundur ya, maju sebenarnya. 223 tentang Al-Bab As-Salis Fasal awal, tapi dia di tengah ya. Tentang yang riwayat Abu Lais As-Samarkandi. Kalau di sini ada nomornya 425 riwayat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka Abu Muhammad Makki wa Abu Lais As-Samarkandi wa ghairuhuma anna Adam 'inda ma'siyatihi qala Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfir li khati'ati. Tengok. Bab salis, fasal awal tapi bagian tengah. Setelah ada ayat Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Jadi Imam Bulais meriwayatkan bahwa Sayyidina Adam ketika
melakukan apa yang menjadi pantangan surga, dan itu bukan maksiat dalam pengertian maksiat dosa, itu maksiat adab. Jadi para nabi itu jika melanggar adab, itu beliau menilainya dosa. Semua yang di surga boleh dimakan nggak? Boleh dimakan. Tapi kenapa kemudian wala taqraba hadhihi syajarah? Jangan dekati pohon ini. Ini hukum zahir, jangan dekati pohon ini. Tapi iblis ngajak dekati pakai nama Allah. Kata iblis, demi Tuhanmu. Menghargai jadi ada perintah, ada adab. Mana yang didahulukan? Ada perintah, ada adab. Mana yang didahulukan? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ditarik Nabi maju ke depan sejajar, tapi setiap ditarik dia mundur. Diperintah maju, tapi dia mundur. Itu namanya apa? Abu Bakar ketika memimpin sholat, Nabi tiba-tiba muncul di belakangnya. Nabi SAW mengisyaratkan, tetaplah di sana. Tapi dia tetap mundur. Itu melawan Nabi bukan? Zahirnya melawan hukum, melawan perintah. Tapi batinnya dia pasang adab. Paham? Oke? Maka Sayyidina Adam ketika dikatakan jangan dekati pohon ini, tapi iblis mengatakan demi Tuhanmu, demi Rabbmu. Disebut kata Rabb, salah satu al-asma'ul husna. Akhirnya Sayyidina Adam mengikuti karena adab dengan nama itu. Maka nama lebih menghormati, nama lebih mulia daripada perintah atau larangan. Gitu, menjaga nama. Nah, disitulah hukum itu ada normatif, ada hukum yang tidak normatif. Normatif itu hukum saklek. Yang saklek pernah dengar ada ibu-ibu cuma ngambil seperempat kilo nyuri, seperempat kilo cabai, masuk penjara. Ada anak ngaduin ibunya, neneknya masuk penjara. Nah, itu hukum normatif. Itu hakimnya nggak ngerti. Hakimnya kurang cerdas. Dia nggak bisa mewarisi Sayyidina Umar Al-Faruq. Sayyidina Umar Al-Faruq, dia tahu di hukum hitam putih. Ada hukum di saat nilai. Pantas nggak? Secara hukum betul. Orangnya salah masuk. Tapi secara nilai, moral, pantas nggak anak masukin orang tua ke penjara? Cuma karena masalah duit 100.000, 200.000. Nggak pantas. Gitu. Nah, hal-hal yang begini. Jadi, Sayyidina Adam sudah lewat sama dia itu. Kira-kira lebih cerdas iblis atau Sayyidina Adam? Kan selama ini antum didoktrin, ini pinternya iblis. Karena zahir ayatnya menyebutkan itu, padahal batin ayatnya menyebutkan yang lain. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan, ini terjemahannya, syaitan merasa menggelincirkannya. Itu terjemahannya. Syaitan merasa menggelincirkannya, padahal nggak begitu. Coba kalau dulu nggak ada begitu, kita nggak ngaji begini loh. Antum nggak talqin zikir loh. Ya, nggak ngaji kitab syifa loh. Nggak dapat Quran, nggak dapat hadis, nggak dapat thariqah, nggak dapat ilmu hakikat ma'rifat. Jadi Sayyidina Adam itu lebih cerdas atau lebih bodoh daripada iblis? Sebenarnya lebih cerdas. Ini yang dilupakan orang. Ya. Wabihi liqala ya haddatsana Abu Muhammad Makki wa Abu Laysa Samarqandi wa Ruma anna Adam inda ma'siyatin qala Allah bihaqqi Muhammadin inzilni khati'ati. Sayyidina Adam dia sudah tahu nanti kalau aku pun salah, aku akan sebut nama kekasihnya. Canggihnya Nabi Adam. Kalaupun ini keliru, aku akan mohon ampun dengan nama kekasihnya. Dan Nabi Adam di situ nggak mengakukan dirinya. Bihaqqi ana.
Tapi bihaqimu Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum muncul secara fisik. Itulah ujian orang tua ngaji kepada orang kecil. Orang tua dapat ilmu dari orang yang belum lahir. Tapi nurnya kan lebih awal. Ya? Kata Sayyidina Adam, ya Allah, bihaqqi Muhammadin, dengan hak kemuliaan yang bernama Muhammad itu, infirli, ampunkan kesalahanku. Kira-kira kalau minta nyebut nama Nabi Muhammad dikabulkan ya? Pasti dikabulkan. Saya nggak pernah doa dengan menyebut tawassul Nabi Muhammad kecuali dikabulkan Allah SWT. Itu yakin nggak? Apapun doa yang saya sebut nama Nabi Muhammad, Allah kabulkan. Ajilan atau ajilan, segera atau nanti. Ya.